Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di Downs Today. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu serangkaian deret kekacauan Twitter. Sejak kita ketahui Twitter itu diakuisisi oleh Elon Musk, dan ternyata Elon Musk itu adalah memang benar-benar orang yang bisa membuat berita. Dan orang sekarang fokus tujuannya tidak hanya di Twitter, tapi juga sosok Elon Musk yang sudah mengakuisisi Twitter dengan nilai yang fantastis, sekitar 680-an triliun ya, 680-an miliar kurang lebih ya. Dan tentu saja setelah itu banyak cerita dan juga kontroversi, diantaranya main blogger ya, antara akun yang sempat melacak ataupun mengikuti jet pribadinya Elon Musk dan lain sebagainya. Itu sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Kekacauan demi kekacauan terus terjadi di Twitter sejak akuisisi Elon Musk atau Mas Elon ya. Kekacauan itu merentang mulai dari penghapusan sejumlah akun, pemecatan karyawan, lelang barang-barang kantor, hingga uang sewa kantor yang belum dibayar. Salah satu akun yang diblokir adalah milik Mastodon, media sosial rival Twitter. Mengutip TechCrunch, penangguhan itu berlangsung pada Kamis 15 Desember sore waktu setempat. Sesaat sebelum ditangguhkan, akun Twitter Mastodon @joinmastodon mencuit sebuah tautan ke akun yang melacak jet pribadi Musk. Bukan cuma akun Twitternya, semua tautan yang menuju Mastodon tidak akan bisa dilihat di Twitter. Media sosial berlambang burung biru itu melabeli tautan tersebut sebagai berpotensi merusak. Beberapa domain yang berkaitan dengan Mastodon yang ditangguhkan Twitter antara mstdn.social dan mastodon.social. Saat ini semua tautan yang berhubungan dengan Mastodon dilabeli peringatan. Tautan ini mungkin saja tidak aman. Popularitas Mastodon meningkat setelah Musk mengakuisisi Twitter akhir Oktober lalu. Beberapa orang memilih beralih karena resah dengan sepak terjang Musk di Twitter. Mastodon yang diciptakan pada 2016 mencatat rekor pengguna tertingginya di November lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO Mastodon, Eugene Rocco, yang menyebut pengguna Mastodon capai 1.028.362. Selain menangguhkan akun Mastodon, Twitter juga telah menghapus akun @elonjet milik siswa Florida Jack Sweeney. Akun tersebut biasanya melacak jet pribadi yang digunakan Musk dengan menggunakan data publik. Padahal Musk sempat berujar pada November lalu bahwa komitmen saya kepada kebebasan berbicara sangat luas, sehingga saya tidak menghapus akun yang melacak pesawat saya, meskipun itu beresiko bagi keamanan pribadi saya, tulis Musk di akunnya @elonmusk. Musk beralasan penghapusan akun @elonjen disebabkan oleh doxing yang dilakukan. Alasan yang sama digunakan Musk untuk memblokir akun beberapa jurnalis AS dari CNN, Washington Post, dan Mashable dan New York Times. Mereka yang jadi korban diantaranya adalah Donny O'Sullivan dari CNN, Ryan Mac dari The New York Times, dan Drew Harwell dari The Washington Post, serta beberapa jurnalis teknologi lainnya. Mereka mengunggah lokasi real-time saya yang sebenarnya pada dasarnya koordinat pembunuhan, jelas pelanggaran langsung terhadap persyaratan layanan Twitter, kicau Musk di akun Twitternya Jumat 16 Desember. Aturan doxing pun sama berlaku untuk jurnalis, seperti untuk orang lain, kata dia. Dalam kicauan lain, Musk mengaku tak masalah dengan kritik yang dilontarkan kepadanya. Akan tetapi ia tak nyaman dengan doxing lokasi yang dilakukan karena dianggap membahayakan dia dan keluarga. Selain itu, dalam sebuah Twitter Spaces, Musk juga dicecar pertanyaan soal penghapusan akun para jurnalis itu. Menurut Musk, jika Anda mendoxing, akun Anda dihapus, itu saja, titik. Tolak bayar uang sewa kantor. Di sisi lain, Twitter juga dikabarkan berhenti membayar uang sewa kantor yang berlokasi di San Francisco. Mengutip New York Times, Twitter juga menolak membayar sekitar $197.000, sekitar 3 miliar, untuk tagihan sewa pesawat pribadi yang digunakan pada saat prosesi akuisisi oleh Musk. Mengutip CNN, Twitter juga melelang lusinan barang kantor termasuk memorabilia dan barang-barang keperluan lainnya. Bahkan Twitter akan melelang patung logo Twitter berwarna biru, mesin espresso, dan layar iMac hingga meja.
Para petinggi Twitter juga dikabarkan sedang mendiskusikan konsekuensi penolakan pembayaran uang pensiun kepada ribuan mantan karyawan yang terkena PHK. Di saat yang sama, Musk mengancam para karyawan dengan tuntutan jika buka suara kepada media. Miliarder kelahiran Afrika Selatan itu juga memecat pengacara pribadinya Alex Spiro. Padahal Spiro baru saja mengisi posisi kepala bagian hukum Twitter pada Oktober lalu usai Musk memecat pengacara sebelumnya. Diduga langkah-langkah itu dibuat Musk demi memotong biaya operasional Twitter. Pada November lalu, menurut laporan Reuters, Musk ingin Twitter memotong biaya infrastruktur tahunan sekitar 1 miliar US dollar dan ingin menghemat sekitar 3 juta US dollar per hari. Ya itu ya sobat sekalian ya, kontroversi di sekitar Elon Musk setelah melakukan akuisisi Twitter yang jumlah fantastis, dan memang Musk itu adalah magnet saat ini yang menjadi salah satu ya orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa ya, yang memang sekarang kekayaannya turun menjadi orang nomor kedua ya, di samping orang yang mempunyai bisnis dari bisnis LV ya, Louis Vuitton. Ya, kita tunggu saja apa saja kontroversi ke depan ketika Twitter itu sudah diakuisisi oleh Elon Musk. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.